Halo Sobat Tanyo! Ilmu hukum adalah sebuah ilmu yang mempelajari berbagai macam sistem dan ketetapan hukum yang berlaku di masyarakat maupun lingkungan yang lebih kecil, seperti perkantoran. Di dalam jurusan ilmu hukum, kamu akan banyak mempelajari undang-undang dan hukum lainnya seperti hukum adat dan hukum dagang. Prospek kerja dari jurusan ilmu hukum juga sangat menjanjikan. Nah, untuk kamu yang sedang bingung tentang prospek kerja ilmu hukum, berikut ini adalah beberapa prospek kerja yang harus kamu pertimbangkan. Namun, sebelum kita lanjut, gak ada salahnya bagi kamu untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami tetap bisa memberikan informasi-informasi seputar pendidikan lainnya. Pertama, notaris. Notaris adalah orang yang membuat wewenang untuk membuat akta terkait dengan suatu perjanjian, perbuatan, ataupun ketetapan berdasarkan undang-undang. Semua proses pembuatan akta ini dikerjakan oleh notaris mulai dari awal hingga selesai. Seluruh wewenang dan kewajiban notaris sudah tercantum dan diatur dalam undang-undang. Untuk bisa menjadi seorang notaris, seorang lulusan ilmu hukum harus menempuh pendidikan magister kenotariatan. Pada umumnya, menempuh pendidikan magister kenotariatan membutuhkan waktu 2-3 tahun. Setelah selesai, kamu bisa bekerja dengan mandiri dengan membuka praktik kenotariatan di rumah maupun kantormu sendiri. Menjadi seorang notaris merupakan hal yang patut dipertimbangkan. Pasalnya, gaji yang didapatkan untuk notaris yang belum memiliki pengalaman adalah di angka 4 juta. Jika sudah berpengalaman, maka otomatis akan naik. Yang dibutuhkan ketika ingin menjadi seorang notaris adalah ketelitian dan ketekunan untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan akta atau semacamnya yang berkaitan dengan kenotariatan. Kedua, legal staff atau officer. Legal staff atau officer mungkin adalah suatu pekerjaan yang awam di telinga orang yang tidak mengambil jurusan hukum. Seorang legal staff atau officer bertugas untuk mengelola dan mengatur segala dokumen, perizinan, dan yang ada di suatu perusahaan baik itu internal ataupun eksternal. Peran dari seorang legal staff sangat berpengaruh agar sebuah perusahaan tidak terlibat dalam masalah hukum. Biasanya, perusahaan berskala besar akan sangat membutuhkan legal staff karena semakin besar suatu perusahaan, maka semakin banyak hal yang berkaitan dengan hukum yang harus diperhatikan. Untuk menjadi seorang legal staff, kamu harus memiliki beberapa kemampuan untuk mendukung pekerjaanmu. Kemampuan administratif sangat dibutuhkan, karena seorang staf legal akan berurusan dengan dokumen-dokumen hukum yang menyangkut perusahaan. Selain itu, kemampuan berbahasa juga diperlukan untuk memahami isi dari sebuah dokumen legalitas maupun dokumen lainnya agar tidak salah dalam mengartikan isinya. Seorang legal staff adalah seorang yang loyal kepada perusahaannya. Banyak sekali informasi perusahaan yang bersifat rahasia diketahui oleh seorang staf legal. Gaji rata-rata dari seorang staf legal sangat menjanjikan. Jika kamu seorang fresh graduate, maka gaji yang akan kamu dapatkan rata-rata adalah 4-5 juta. Nominal tersebut belum termasuk uang tunjangan dan transportasi jika ada. Ketiga, pengacara. Pengacara adalah seorang yang memberikan jasa di bidang hukum berupa konsultasi, bantuan hukum maupun segala tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan klien. Peran dari seorang pengacara adalah menerima kuasa dari klien untuk nantinya dipergunakan terkait dengan masalah hukum yang sedang dijalani. Sebagai seorang pengacara, kamu harus menempuh pendidikan khusus profesi advokat terlebih dahulu. Setelah selesai menempuh pendidikan, kamu juga harus melaksanakan magang selama 2 tahun di kantor advokat. Selain itu, untuk menjadi seorang pengacara, kamu harus berumur 27 tahun. Seluruh ketentuan tersebut sudah diatur dalam undang-undang tentang advokat. Jadi, menjadi seorang pengacara membutuhkan waktu yang panjang. Belum lagi proses yang terjadi saat menempuh pendidikan yang tidak mudah. Seorang pengacara memiliki tanggung jawab yang besar. Pengacara akan berusaha menegakkan keadilan dengan ilmu hukum yang sudah dipelajari. Perjalanan untuk menjadi seorang pengacara memang memakan waktu. Gaji yang diterima oleh pengacara tergantung dari kesepakatan dengan klien. Semakin banyak urusan hukum yang sukses, semakin naik pula reputasimu sebagai pengacara. Keempat, supervisor atau pengawas. Supervisor adalah orang yang mengawasi kinerja dari karyawan lainnya di suatu perusahaan. Peran dari seorang supervisor adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antara manajer dengan staf. Terkadang, seorang supervisor dianggap galak oleh para karyawan karena tugasnya yang menuntunnya untuk bersikap tegas.
Sebagai seorang lulusan ilmu hukum, menjadi seorang supervisor adalah pilihan alternatif jika tidak ingin mengambil pendidikan lanjutan di bidang hukum, seperti notaris atau pengacara. Dengan berbekal ilmu hukum yang didapat saat kuliah, kamu bisa memahami hukum atau norma yang berlaku di suatu perusahaan, bahkan mengembangkannya agar perusahaan tersebut memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Seorang supervisor berhak memiliki peringatan kepada karyawan lain jika kinerjanya menurun atau kurang baik. Jika diibaratkan, supervisor adalah tim disiplin dari sebuah perusahaan. Gaji dari seorang supervisor berkisar antara 4-7 juta tergantung dari perusahaan terkait. Nah, bagi kamu yang masih bingung untuk mengambil jurusan apa, silakan berkonsultasi dengan expert Tanya.id secara gratis dengan cara download aplikasi Tanya.id di link yang telah tersedia di deskripsi video atau di kolom komentar. Itulah 4 prospek kerja ilmu hukum yang harus kamu pertimbangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!